Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radon Haliza, NIM 203210095, kelas 3D Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Pridianto MPD. Definisi tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian definisi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Definisi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilaksanakan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai pada akhirnya berhenti. B. Tujuan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan tenaga pendidik dan kependidikan yang pertama yaitu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi. Yang keempat, mengembangkan praktik pengelolaan dengan komitmen tinggi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. C. Kewajiban dan hak tenaga pendidik dan kependidikan. Kewajiban yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang sesuai. Yang kedua, mempunyai komitmen yang profesional. Yang ketiga, memberikan teladan dan nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Adapun hak yang pertama yaitu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, penghargaan sesuai prestasinya. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum. Dan yang terakhir yaitu kesempatan untuk memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. C. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Adapun tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. D. Jenis-jenis tenaga kependidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari jabatannya, dan yang kedua, dilihat dari jenis tenaga kependidikannya, dan yang terakhir yaitu dilihat dari status. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tenaga struktural. Tenaga struktural ini adalah tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif. Yang kedua yaitu tenaga fungsional. Tenaga fungsional ini adalah tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional. Dan yang terakhir yaitu tenaga teknis kependidikan.
Tenaga teknis kependidikan ini adalah tenaga kependidikan yang dituntut untuk kecakapan teknik operasional atau teknik administrasi. 2. Jika dilihat dari jenis tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. B. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, media suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan satuan pendidikan atau kepala sekolah, direktur, ketua, rektor pimpinan, satuan pendidikan di luar sekolah, dan termasuk pengelolaan sistem pendidikan. Yang ketiga, jenis kependidikan itu jika dilihat dari statusnya. Yang pertama ada pegawai negeri sipil, yang kedua guru tidak tetap, yang ketiga tenaga sukarela, dan yang terakhir yaitu guru bantu. Dimensi pengelolaan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan tenaga kependidikan. Yang kedua, perekrutan tenaga kependidikan. Yang ketiga, menetapkan calon yang diterima. Yang keempat, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Yang kelima, penilaian tenaga kependidikan. Yang keenam, kompensasi bagi tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian tenaga kependidikan. 1. Perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan adalah suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan terhadap jumlah dan kualitas tenaga kependidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan, misalnya yang pertama expert estimate, yang kedua historical comparison, yang ketiga tax analysis, yang keempat correlation technique, yang kelima modeling. 2. Perekrutan tenaga kependidikan. Perekrutan tenaga kependidikan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Langkah-langkah penting dalam perekrutan yaitu yang pertama, menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi. 3. Menetapkan calon yang dapat diterima. Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Untuk mengantarkan tenaga-tenaga kependidikan, diperlukan kegiatan-kegiatan penempatan, penugasan, dan orientasi. 4. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan ini adalah merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengelolaan organisasi dan jenjang pendidikan. Prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga, mendorong peningkatan kontribusi setiap individu. Yang keempat, mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Yang kelima, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing
jenis kependidikan itu sendiri. 5. Penilaian tenaga kependidikan. Penilaian tenaga kependidikan ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Metode penilaiannya antara lain, yang pertama, rating scale, yang kedua, weighted performance checklist, yang ketiga, critical incidence method, yang keempat, test and observation, yang kelima, rank method, yang keenam, forced distribution, yang terakhir yaitu self-appraisals. 6. Kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi ini merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu pertama, kompensasi langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. 7. Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan ini merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya karena beberapa alasan. F. Tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu, profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme. Yang keempat, mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi kadang berkonotasi buruk. Yang kelima, produktivitas kerja masih dianggap rendah. Yang keenam yaitu perubahan di luar sistem sekolah atau sistem sekolah. Yang terakhir, adanya UPPD nomor 22 tahun 1995 dan PP nomor 25 tahun 2000.